Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di channel Doktor Kampung. Kita lanjutkan kajian-kajian filsafat pendidikan. Kita akan bahas tentang pendidikan berbasis sosial dan ekonomi, perspektif filsafat pendidikan. Nah, pendidikan telah lama diakui sebagai pilar utama pembangunan individu dan masyarakat. Namun, peran pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan ekonomi tempat ia beroperasi. Dalam masyarakat yang terus berevolusi, interaksi antara pendidikan, struktur sosial, dan sistem ekonomi menjadi semakin kompleks dan saling terkait. Nah, kajian ini menganalisis komprehensif mengenai hubungan kompleks antara pendidikan, struktur sosial, dinamika ekonomi dari perspektif pendidikan, mencakup pemikiran klasik hingga kontemporer. Pendidikan berperan ganda sebagai agen reproduksi struktur sosial dan ekonomi yang ada, serta sebagai kekuatan transformatif untuk mendorong kesetaraan, keadilan, dan mobilitas sosial. Pertama, pendidikan sebagai agen reproduksi sosial. Pendidikan sebagai aparatus ideologis negara. Althusser mengemukakan bahwa sekolah adalah aparatus ideologis negara yang secara tidak sadar menanamkan ideologi dominan sehingga mereproduksi hubungan produksi kapitalis. Yang kedua, modal budaya. Bourdieu dan Pesson mengembangkan konsep modal budaya dan kekerasan simbolik. Mereka berargumen bahwa sekolah menghargai modal budaya kelas dominan, sehingga siswa dari latar belakang sosial ekonomi rendah sering merasa asing dan bahkan gagal dalam menempuh pendidikan. Yang ketiga, reproduksi stratifikasi. Kurikulum, pedagogi, dan evaluasi sekolah secara implisit menginternalisasi norma dan nilai yang selaras dengan kepentingan kelas dominan, memperkuat posisi mereka dalam stratifikasi sosial. Kemudian yang kedua, pendidikan sebagai agen transformasi sosial. Pertama, pendidikan untuk demokrasi. John Dewey melihat pendidikan sebagai kunci untuk pengembangan masyarakat demokratis, sehingga pendidikan harus berorientasi pada pengalaman dan partisipasi, membekali individu dengan keterampilan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, pedagogi kaum tertindas. Freire sering kali kita diskusikan berpendapat bahwa pendidikan seharusnya tidak menjadi praktek bank di mana pengetahuan ditransfer secara pasif, melainkan sebuah proses dialogis yang memberdayakan peserta didik. Kemudian yang ketiga, pendidikan sebagai pembebasan. Pendidikan bagi Freire adalah alat pembebasan dan praksis, di mana teori dan praktik saling terkait untuk mengatasi ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Nah, pendidikan dan dinamika ekonomi. Pertama, teori modal manusia. Secara tradisional, pendidikan dipandang sebagai investasi dalam modal manusia yang melibatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Teori ini berargumen bahwa investasi dalam pendidikan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan individu dan pertumbuhan ekonomi makro. Kritik ekonomi politik, Bowles dan Gintis berpendapat bahwa sistem sekolah kapitalis tidak terutama bertujuan untuk mengembangkan modal manusia, melainkan untuk mereproduksi hierarki kelas dan mendukung sistem kapitalis dengan menghasilkan tenaga kerja yang patuh untuk peran-peran berbeda dalam ekonomi. Reproduksi dan transformasi dalam konteks kontemporer. Kebijakan neoliberal. Stephen Ball itu menunjukkan bahwa bagaimana kebijakan pendidikan neoliberal itu mereproduksi ketimpangan melalui privatisasi, standarisasi yang
ketat ya. Dan kemudian pilihan-pilihan sekolah, misalkan sekolah A grade-nya segini, sekolah B grade-nya segini, sekolah C grade-nya segini, bahkan C itu cenderung buangan dari grade 1 dan grade 2. Ini bagian dari kebijakan neoliberal. Yang selanjutnya, pasar pendidikan. Reformasi menciptakan pasar pendidikan kompetitif, di mana modal ekonomi dan budaya keluarga menentukan akses dan kualitas pendidikan. Jadi yang memiliki dana memadai dari kalangan ekonomi kelas menengah ke atas, maka kemudian mereka yang dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Ini dampak negatif dari pasar pendidikan. Kemudian demokrasi radikal. Henry Kirox menyerukan pendidikan sebagai bentuk demokrasi radikal, di mana sekolah menjadi ruang bagi kritik sosial dan pemberdayaan warga negara. Kemudian yang keempat, etika pendidikan. Sharon Todd menawarkan perspektif tentang bagaimana pendidikan dapat memfasilitasi transformasi melalui perhatian pada pertemuan antar manusia. Nah, pendidikan dan dinamika global, keterampilan abad 21. Andreas Kilsers itu menekankan perlunya keterampilan seperti pemikiran kritis dan kreativitas sebagai keterampilan yang harus dimiliki di abad ke-21, melampaui bentuk-bentuk keterampilan yang lain. Kemudian yang kedua, kapitalisme pendidikan. Michel Eiffel menyoroti bagaimana pendidikan menjadi arena akumulasi modal dengan proliferasi sekolah swasta dan kemudian model bisnis. Kemudian globalisasi dan pendidikan. Roger Dale membahas penyebaran model kebijakan pendidikan homogen yang dapat memarginalisasi kurikulum lokal dan budaya. Artinya ada penyeragaman kurikulum, itu sangat berbahaya untuk kurikulum lokal dan budaya. Nah, lalu apa tantangan pendidikan di abad 21? Pertama, ketimpangan yang makin meluas. Ketimpangan sosial dan ekonomi semakin kompleks, diperparah oleh ketimpangan digital. Pengalaman kasus pandemi COVID-19 menunjukkan bagaimana kesenjangan digital berimplikasi pada akses dan kualitas pendidikan. Kemudian yang kedua, komodifikasi pendidikan. Kebijakan pendidikan perlu meninjau kembali tren privatisasi dan standarisasi berlebihan yang seringkali mengabaikan aspek kualitatif dan holistik dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga, kewarganegaraan global dan lokal. Pendidikan harus membekali individu untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, baik secara lokal maupun global. Ini memerlukan kurikulum yang mendorong pemahaman lintas budaya dan kepekaan terhadap isu-isu global. Terakhir, fleksibilitas dan resiliensi. Mengingat laju perubahan ekonomi dan sosial yang cepat, maka sistem pendidikan harus dirancang untuk adaptasi dan pembelajaran seumur hidup. Nah, implikasi bagi kebijakan pendidikan. Pertama, pendidikan inklusif dan digital. Alokasi sumber daya untuk sekolah di daerah terpencil dan kurang beruntung. Yang kedua, kurikulum transdisipliner. Jadi kurikulum yang mendorong analisis kritis terhadap isu-isu sosial dan ekonomi. Kemudian pendidikan holistik dan karakter. Maka perlunya pengembangan soft skill seperti empati, resiliensi, dan etika. Tapi juga perlu pemberdayaan guru, otonomi profesional, dan bagaimana pengembangan berkelanjutan bagi guru atau pendidik. Kemudian kemitraan ekosistem pendidikan, kolaborasi antara sekolah, keluarga, komunitas, industri, dan pemerintah. Kesimpulannya, ada dualitas peran pendidikan. Pendidikan bukanlah entitas netral, melainkan arena di mana nilai-nilai, kekuasaan, dan aspirasi masyarakat saling berinteraksi, baik sebagai agen reproduksi maupun transformasi. Pendidikan itu memiliki dampak mendalam terhadap struktur sosial dan dinamika ekonomi. Jembatan menuju keadilan. Meskipun tantangan untuk menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar inklusif dan transformatif sangat besar,
refleksi filosofis memberikan panduan berharga. Dengan memahami bagaimana pendidikan dapat melanggengkan atau menantang ketidakadilan, kita dapat merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan sosial. Maka visi ke depan tujuan filsafat pendidikan adalah untuk mendorong kita berpikir lebih dalam tentang tujuan pendidikan. Bukan hanya apa yang sedang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi demi menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi kita semua. Teman-teman, mari kita diskusikan agar kajian ini lebih komprehensif dan memperkaya hazanah. Terima kasih.